Si Jai itu kan bilang kalau mau istirahat nanti aja di akhirat ya. Ingat gak lo kata-kata kayak gitu kan? Kalau mau istirahat nanti aja di akhirat gitu kan. Nah itu menurut gue gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di podcast Dialog Kolong Jembatan. Kita udah di episode 3. Setelah kemarin kita bahas di 2 episode sebelumnya, kita ngebahas banyak dari teman-teman industri kreatif yang fokus ke gambar ya. Dari kemarin kita ngomongin tentang gambar, halal haramnya, terus banyak perdebatan, cukup seru juga. Nah, sekarang kita akan agak berpindah ke sosok yang lebih ke entrepreneurship nih. Nah, hari ini Dialog Kolong Jembatan sudah mengajak teman kita nih untuk ngolong bareng, dan kita akan bahas banget nanti sekitar 1 jam. Dan kita malam ini akan bahas apa, yuk? Gue lupa juga. Akan bahas apa, yuk? Kami bertahan meskipun babak belur, tapi tetap kompak. Oh ya, begitulah ya. Jadi lu kecanggihan sih judulnya, Mol. Oke. Nah, malam ini kita sambut aja langsung teman kita, seorang pengusaha yang sukses. Yang dari seorang pengusaha muda dan juga YouTuber yang hari ini gue lihat tadi subscribernya udah 300 ribuan. Jadi kita sambut aja Imam Khoirul Rozikin. Subscriber kita berapa subscriber kita? 30. Tadinya 1 juta. Tadinya 1 juta ya. Kita mau pansos sama Imam. Pansos sosok. Oke. Nah. Oke, ya sebelumnya makasih ya Mam ya udah mau diundang dari DKJ nih buat ngolong bareng. Sama-sama kayak gitu, jadi makasih banget waktunya nih malam-malam seperti ini. Iya. Siap-siap. Gue mau tanya deh, Mol, sama lu, Mol. Gimana? Lu ngapain ngundang gue, Mol? Itu pertanyaan penting tuh, Mol. Alasan ngundang gue tuh apa tuh? Coba dikasih tahu. Alasan undang lo. Gue sebenarnya udah ngasih juga nih ke teman-teman yang lain. Mereka juga nanya, Mol ini bahas apa gitu kan. Jadi gini Mam, gue sebenarnya kepikiran di otak gue tuh ya ketika kemarin, jadi sebenarnya gue baca buku kan. Dia baca buku, ternyata ada selain buku motivasi sebenarnya untuk orang-orang yang mereka mungkin belum pernah bergerak, terus bagaimana mereka bergerak kan. Nah, terus ketika mereka bergerak, biasanya ada yang sukses, ada yang jatuh kan, ada yang jatuh bangun. Nah, akhirnya gue kemarin juga berada dalam posisi lagi jatuh gitu kan. Akhirnya gue ketemu sama buku yang memang berhubungan sama bagaimana kita terus bertahan walaupun kita berada dalam titik terendah gitu kan. Nah, pas gue baca, ya itu kalau bahasa Inggrisnya resilience, dan itu juga adalah sebuah seni kan dalam hidup gitu, bahwa kadang kita juga harus ketemu sama hal jatuh itu, dan kadang kita nggak diajarin caranya gimana pas saat jatuh itu. Yang kadang diajarin gimana cara menjalani hidup yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Maksudnya nggak ada apa-apa itu ya udah datang aja, dan bagaimana bisa meraih impian. Tapi ketika jatuh itu banyak yang nggak ngajarin gitu kan. Akhirnya gue baca, terus gue juga jadi banyak kepikiran sama perjalanan gue. Terus akhirnya salah satu wajah yang kelihatan tuh lo gitu, tentang resilience itu. Gue mikir, wah iya, gue dulu barengan Imam nih, juga gila dia. Ya dulu kita bisnis bareng, terus lo punya beberapa bisnis, lo ketemu investor, gagal. Tapi yang gue lihat, gokil juga Imam ya. Maksudnya kalau ngomongin, gue sampai ingetnya dulu waktu kita di Rukema man. Jadi di Rukema itu dulu gue sama Imam pernah bisnis bareng gitu ya. Jadi kita tuh inget banget Imam itu datang ke kantor kita itu sore-sore. Jadi dia pulang dari kantor yang satunya lagi. Terus kita bisa rapat sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Terus nanti dia bangun lagi biasanya sebelum subuh, dia siap-siap terus berangkat lagi ke rumahnya terus
dia berangkat lagi kantornya, dan itu dilakukan mungkin hampir beberapa bulan gitu ya. Dan gue waktu itu gue tuh nggak sempet, maksudnya secara energi, secara impian gue nggak segitunya juga. Gue nggak tahu Imam tuh secara berpikir seperti apa. Nah jadi gara-gara gue baca buku itu, gue inget sama lo gitu. Jadi dan itu ingetnya lebih ke masa-masa waktu gue barengan sama lo tuh, yang kita sampai ke bandara gitu. Berarti nih, berarti Imam apa ya, kenapa dia kayak gitu? Ya, sampai akhirnya kan lo terus bertahan dengan berbagai bisnis lo impor yang bohongin gue, power bank gitu kan, sampai akhirnya lu meneruskan ke mana, Topscore, lu terus sampai akhirnya sekarang Topscore jadi satu brand yang di para pecinta bola ataupun futsal ya, itu menjadi salah satu brand yang sudah mendapatkan top of mind lah, salah satu top of mind di itu. Nah ini jadi menarik sih, dan gue juga tahu lu kan di belakangnya itu sebenarnya lu juga banyak, lu sebagai aktivis mahasiswa, bahkan dulu kita ikut aksi bareng kan depan DPR MPR. Mam, sama ini Mam, alasannya karena kalau Iqbal yang gue tanyain nggak kelas, jadi pilih lu lah. Iya, jadi Iqbal coy. Jawabannya gak filosofis ya, jadi gak terlalu menjual. Iya, jomplang. Ibaratnya kalau misal diibaratin komparasi penyerang, coy, lo itu kayak Higuain, gua itu kayak Edward Ifakdalam, mungkin kejauhan, coy. Nanti kita tunggu Iqbal, kalau Iqbal udah lulus ke ini S2-nya di Taiwan, nanti kita undang. Mungkin nanti ada inspirasi yang banyak, insya Allah nih bentar lagi. Ya gitu. Oke, siap. Gue sebenarnya pengen tanya gitu, yang tadi nih, lu waktu itu kenapa sih segitu relanya dengan berbagai aktivitas waktu itu ya? Lo kerja di Hadouken! Terus juga waktu itu barengan di Rukema, terus lu masih ngerjain bisnis. Sebenarnya apa sih reason lu tuh sampai segitunya, sampai lu nggak memperhatikan kesehatan lu, dan rasanya gue ngeliat lu kayak nih orang kok kayak terlalu ambisius gitu, dan gue kan sebenarnya tipikal yang agak-agak gak setuju dengan ambisius gitu. Gue kurang setuju, jadi kayak nggak tenang gitu, kayak antara mau kerakus ataupun ya memang dia benar-benar mau ngejar impian. Nah itu sih apa sih yang waktu itu lo pikirin gitu? Iya. Dulu gue inget banget waktu yang kita di Rukuma itu, gue di struktur ya. Jadi sebelum naik level jadi dosen harus jadi gue itu 1 tahun di BSI itu bener-bener 1 tahun yang ya sorry banget yang mungkin nanti dengar ada bener ngerasa buang waktu banget waktu gue 1 tahun di kampus ya. Nah itu kan gue dapet kan katanya dapat S1 tapi gue in-house gitu ya. Nah terus gue inget banget waktu itu udah akhir kontrak gitu ya, jadi kan kontrak 1 tahun mau diperpanjang sih, tapi akhirnya gue nggak tertarik. Dan sebenarnya ya kenapa gue ngerasa gue pengen naik karena gue ngerasa gak dapat apa-apa. Akhirnya begitu dapat tawaran dari lo, dari Fahri, dari Lingga, saat itu gue ngerasa oh ya udah gue aktualisasi di Rukema deh, di Dior saat itu kan. Nah memang gue tipikal orang yang yang cukup ambisius ya, makanya kalau misalkan saat itu juga gue yang paling jeletean untuk nyari customer, gue yang paling jeletean untuk kira-kira bagaimana kita berinovasi, paling jeletean mencari celah-celah gitu, dan yang sebenarnya tanpa gue sadari itu yang membantu gue sekarang gitu ya. Artinya dari dulu memang karakteristik gue memang nggak tahu ya, gue ngerasa gue pintar membaca situasi untuk bisa memanfaatkan situasi tersebut jadi sesuatu ya, dalam hal ini jadi uang saat itu ya. Nah ya kalau dibilang energi sebenarnya gue inget banget kata-katanya Jai sih si Jai itu kan bilang kalau mau istirahat nanti aja di akhirat ya. Ingat gak lo kata-kata kayak gitu kan? Kalau mau istirahat nanti aja di akhirat gitu kan. Nah itu menurut gue gila, dan di umur gue dari 20 sampai 28an lah, sampai top score belum stable banget, gue gila asli. Maksudnya bangun pagi top score sampai jam 11 sampai jam 12, besok bangun pagi terus-terusan. Nah belakangan ini 2 tahun terakhir karena gue udah mulai
yang ngerasa capek juga ya, mungkin fisik juga udah mulai kerasa capek ya, udah mulai tidurnya udah misalkan dari sholat subuh tidur lagi bangun jam 8 kayak gitu udah bosi banget, dan gue sebenarnya nggak suka sih. Nah, mungkin belum ketemu lagi nih hal yang lagi gue perjuangkan, makanya semenjak tahun ini gue udah nggak bergerak di operasional lagi Mol. Jadi tahun ini gue mulai eksplorasi potensi-potensi baru sih di dunia industri olahragaan, kira-kira gitu. Wih, olahraga. Mol, emang ambisius salah Mol? Tahu Mol, coba Mol gimana Mol? Gimana ya, gue ambisiusnya levelnya gimana? kan ambisius bukannya ada levelnya gitu kan, selama levelnya nggak mengorbankan siapa-siapa, maksudnya nggak mengorbankan keluarga dan lain-lain, gue rasa sih bukannya nggak apa-apa ya Mam ya. Ya jawab Mam. Gimana Mam, ambisius yang baik gimana sih menurut lu gitu? Iya, lu kan orang yang ambisius, menurut gue tuh orang yang ambisius gitu. Ya gue ngerasa sebenarnya ya kita hidup dari ambisi sih kalau menurut gue ya. Maksud gue ya sorry ya, maksud gue inget lu inget gak kata-kata gue yang bilang bahwa sebelum kita berterus terang sebelum kita menolong orang lain, kita harus berterus terang untuk menolong diri sendiri. Gue inget banget gue pernah ngomong sama lu di McD Kelapa 2 kalau nggak salah, dan itu yang membuat obrolan lu berat-berat banget berdua ya. Ya. Lanjut. Kan gue bilang, gue kalau lebih filosofis gue dibanding Iqbal kalau jawaban begini ya. Jauh. Domestik sama global beda. Nah, maksud gue ketika lu memang pengen mau menolong diri sendiri ya ambisi, lu harus hidup dari ambisi. Saat orang lain bergerak 3 langkah, lu harus bergerak 30 langkah, dan menurut gue itu yang membuat gue cabut dari WSA. Berarti emang lu ngerasa stagnan banget di sana ya? Nah, jadi gini, sebenarnya di perusahaan W itu gue bukan ngerasa stagnan. Justru gue berhasil membuka potensi banyak banget di sana. Jadi saat itu kan gini ya, saat itu top score lagi benar-benar bleeding. Artinya gue sehari-hari itu ngejual kaos kaki doang 1 pieces, nggak menjual sepatu. Margin kaos kaki itu cuma Rp3.500. Di saat Mola saat itu usaha. Diomongin sama seisi Indonesia. Wih. Tahun berapa itu, Man? Nah, itu tahun berapa itu, Man? Top skor yang di atas, Mol, inget gak lo? Top skor yang masih di atas 2014, Bro. 2015-an. 2014-2015. Ini yang di mana, di ruko yang deket Cakbun? Bukan. Yang di Cakbun? Nah, yang di Cakbun itu kan itu kafe kan. Nah, ini beda. Jadi waktu ke Kelapa 2 Depok dan itu benar-benar itu gue sehari menjual 1 kaos kaki doang, marginnya Rp3.500, dan gue terus terang sama istri gue bahwa gue nggak bisa ngidupin lu, gue harus nyari kerjaan walau sebentar. Nah, akhirnya tiba-tiba gue kenal Ustadz lah, kira-kira gitu ya. Gue kenal sama Ustadz. Habis itu gue datang pengen ketemu, pengen cerita aja sama si Ustadz tersebut. Gue bilang bahwa ya dinamika menikah muda lah, gue bilang konsultasi. Tapi dari diskusi gue sama dia, si Ustadz itu bilang bahwa kamu kayaknya punya potensi nih untuk gabung ke perusahaan saya. Nah, gue gabung. Nah, gak ada yang salah sama Ustadznya. Ini orang guru gue lah, sampai sekarang masih gue bilang bahwa gue belajar bisnis sama dia cuma 1 kata, Mon. Jangan menunda. Jadi gue ngikutin dia sekitar 9 bulan, gue cuma dapat 1 poin, dan itu sampai sekarang, yaitu jangan menunda. Nah, gue kerja di perusahaan W itu, gue ngerasa nggak dapat ambisi, karena memang perusahaannya diisi oleh pemilik atau si Ustadz ini direkturnya yang punya ambisi, tapi staffnya nggak punya. Nah, itu yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk cabut, karena gue sebutin angka misalkan ya, editor misalkan digaji Rp2 juta misalkan ya, editor digaji Rp2 juta. Nah, begitu gue tanya sama dia, Mas, lu digaji cuma 2 juta dengan skill kayak begini, lu nggak mau coba cari pekerjaan lain? Dia jawabannya gimana? Saya bekerja di sini karena lingkungannya enak, ya, karena ini atas nama dakwah, karena saya bisa masuk surga di sini. Gue bilang, lu nggak berterus terang, Mas, sama diri lu sendiri bahwa lu sebenarnya harus ngidupin anak istri lu dengan kehidupan yang layak. Begituin kan? Gue panas-panasin, pokoknya semua pekerja di situ gue panas-panasin. Tapi akhirnya karena memang azabnya ya udah kuat gitu.
Jadi mereka tuh memang nggak terganggu sama sekali, dan akhirnya gue memutuskan untuk gue kalau gue cukup ambil ilmunya, udah cukup juga top score udah lumayan stable setelah gue 9 bulan kerja di sana. Dan juga gue terganggu dengan kata-kata si bos gue sih bilang bahwa Mas tutup aja lah top score-nya, nggak bakal maju. Mas kerja di sini aja, kita menghasilkan uang yang banyak. Oh sorry, karena gue orang yang ambisius, gue nggak bisa digituin, makanya akhirnya gue resign. Itu mau. Nggak aja bahas kayak financial ke orang yang kayak udah settle gitu, kayak sering kena nasihat gak sih? Udah lo ngapain sih ngurusin dunia mulu kayak gitu-gitu? Sering banget. Sering banget. Iya. Susah tuh. Itu susah tuh kalau udah jawabannya begitu tuh. Tapi menarik nih, dari pertanyaan Rio, gue jadi mau tahu Pak, sebenarnya kalau lo konteksnya dibawa ke yang namanya mungkin agama spiritual, ya bentuknya outputnya bisa pahala. Kalau tadi kan kalau lu ngomongin di perusahaan W itu kan kayak nyampur kan, dan lu nggak sepakat dengan hal nyampur itu kan, karena nyampur itu sendiri yang gue tahu, walaupun kalau tadi lu cerita di perusahaan W itu emang terlalu naif, karena mungkin mereka tidak menghitung manajemen keuangan keluarganya sampai kayak gitu kan. Tapi ada juga memang tetap orang-orang itu digaji dengan baik, tapi mereka bisa dibilang mencampur itu dan menamakan itu sebagai spiritual company gitu kan. Nah kalau kita bahas ke konteks itu, apakah lu setuju gitu dengan spiritual company yang coba menggabungkan hal itu, atau lu yang lebih kayak sekuler memisah itu? Jadi kayak antara Tuhan ya udah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kerjaan aja, itu gimana? Ini pertanyaannya nggak gue duga, dan ini sebenarnya pengen gue omongin dari kapan tahu ya. Ini ya gue terus terang ya, kita sebutin A lah ya. Perusahaan A ini ya, menurut gue ketika ternyata lu menyisipkan nilai-nilai agama dan ujung-ujungnya untuk materialistis, bagi gue itu nggak murni 100% lu sedang berdakwah gitu boy. Jadi misalkan gini, lu menyelipkan kalimat-kalimat Islami di baju, tapi ujung-ujungnya lu ngarepin profit, bagi gue lu sedang tidak berdakwah. Nah ini bagi gue, dan gue bisa banget salah by the way, karena menurut begitupun kayak di contoh ya memang lu butuh uang untuk kelak nanti lu berdakwah dan lain-lain, tapi kan beda dalam hal ini. Bagaimanapun korporasi itu money oriented, gak bisa korporasi atau perusahaan lah katakanlah itu spiritual oriented. Itu menurut gue itu adalah konten yang dijual untuk menaikkan perusahaan tersebut bagi gue ya. Jadi contoh misalkan perusahaan wajib membuat perusahaan mengatur karyawan untuk sholat 5 waktu berjamaah dan lain-lain. Ya kalau memang itu budayanya, ya nggak usah lu publikasikan dan nggak usah disosialisasikan sehingga perusahaan lo jadi naik dengan tagline tersebut. Gitu maksud gue. Jadi ketika memang itu ditujukan, lagi-lagi balik ke niat ya. Ketika memang itu ditujukan untuk seolah-olah menambahkan value perusahaan lo dengan kebudayaan yang Islami itu tadi, bagi gue itu bukan real dakwah ya. Kecuali tiba-tiba di screening oleh orang lain yang tiba-tiba datang terus melihat gila budayanya ini banget bla 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 segala macam. Ya itu bagi gue itu efek lah dari budaya yang Islami yang dihasilkan. Silakan debatable sih. Tapi kalau dari gue sekuler. Gue nggak memaksa orang orang untuk beribadah. Gue nggak memaksa apa. Tapi gue contohkan, misalkan kita sholat segala macam, biasa semua segala macam. Dan bagi gue itu sih. Nggak tahu. Iya. Iya kalau gue emang kalau bisa dibilang gini ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang yang namanya konten, kalau kita ngomongin yang A ya, yang tadi perusahaan A, memang dari awal kita kan ngomongin dari reason why dari founder ya, founder apa sih yang jadi keresahan gitu, sehingga dari why itu kita mau mendeliver why kita itu terhadap wasilahnya bisnis, sehingga how-nya itu bisnis, what-nya itu adalah sebuah produk gitu kan. Jadi memang kalau dibilang bisnis dan dibilang itu murni dakwah, ya itu nggak bakal mungkin. Maksudnya dakwah itu kalau kita balikin dakwah maksudnya komunikasi gitu ya, komunikasi ataupun dakwah itu adalah sebenarnya yang ingin memberikan bahkan kalau kita ngambil dalil-dalilnya sampaikan awal satu ayat, ya mungkin kita ngambil di sisi situ. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana kita bisa menjadi Islam kafah, itu mungkin bukan di ranah sana. Tapi memang lagi-lagi bisnis adalah bagi gue ya itu adalah bagaimana cara untuk mendeliver dari reason kita sebagai founder dan memang mempunyai satu reason yang bukan diada-adakan. Maksudnya kayak nih kita harus jual Islam nih kan lagi tren, akhirnya naik, nanti kita dapat cuan.
Nah tapi kita benar-benar dari problem kita ngelihat kayaknya umat lagi gini, terus kita bisa ngapain ya, kita juga bisa bisnis, akhirnya itu jadi combine. Dan memang sih di sana yang paling tipis yang gue rasain adalah bagaimana apa-apa yang kita sampaikan itu kalau kitanya bisa dibilang melenceng, itu sendiri nanti takutnya kan akan memperlihatkan kayak wah sesuatu yang udah lu bawa ini ternyata nggak sesuai apa yang diomongin gitu kan. Ya, walaupun kabur maktan. Walaupun ya kabur maktan, walaupun di sana juga ada sesuatu yang akhirnya jadi maslahat juga yang besar. Tapi emang yang selalu ditakutkan adalah kabur maktannya itu. Nah, jadi memang kalau gue sepakat banget jangan sampai gini, kita bikin bisnis itu akhirnya membuat logika orang jadi patah gitu gara-gara ini ada ayatnya, akhirnya orang ikut kan. Bagaimana gue beli atau gue invest gitu kan, akhirnya itu malah menjadi menjual agama gitu. Tapi bukan lagi mensuper inspirasi dari agama. Dan gue berharap gue sama teman-teman gitu ya, kalau misalnya ada founder sama co-founder, itu adalah bagaimana kita bisa dengan bisnis itu adalah menjadi wasilah untuk menyebar inspirasi dari agama. Jangan nggak mau banget tapi menjual agama, kan kalau menjual agama itu ya akhirnya itu nanti jatuh jadi ayat kan, apakah engkau menjual agama Allah dengan murah gitu kan. Nah jadi di sana dan itu sangat filosofis sih, dan gue berharap sih, dan gue rasa gue juga waktu itu merujuk dengan berbagai riset, udah nanya-nanya, dan itu pasti kecenderungan di hati ya kayak gini, tapi kalau hatinya ternyata bener nih cuan. Nah itu lagi balik ke hati sih, dan niatnya. Dan ya gue kalau di posisi sekarang sih semoga kalaupun gue masih bergerak di dalam bidang tersebut, dalam reason itu ya semoga niatnya itu terus dibenerin gitu ya, karena kan namanya manusia kadang berubah, kadang ini kadang itu. Nah itu sih bagaimana kita menjadi bisnis itu bisa jadi inspirasi dari agama, tapi secara bisnis pasti harus ngejalanin sunatullahnya kan, ngomongin manajemen, ngomongin tentang visi misi gitu. Tapi jangan sampai malah menjual agama. Ini emang agak sulit, dan gue pun sampai sekarang masih belajar gitu. Dan gue juga kayaknya nggak bisa lepas tuh dari reason itu. Jadi ya gue menjalani saja, dan semoga niatnya baik gitu. Nah, lanjut nih Mam, gue punya pertanyaan lagi tadi. Sebenarnya gue akhirnya ke-mention sama lu pas tadi ngomongin pas di perusahaan W itu, lu udah ngejalanin top score ya, dan waktu itu udah nikah belum sih Mam? Waktu lu ke W itu? Udah Mol. Udah. Udah kan ya? tadi dia bilang di awal. Iya, nggak tahu gue apakah masih pacaran. Iya, jadi agak. Gue nggak terlalu mention waktu itu Imam top score malah gitu. Gue yang mention di otak gue tuh W gitu kan. Jadi gue nggak tahu sebenarnya kayak kronologi top score tuh gimana. Nah cuman menariknya gini Mam. Ternyata pas lu ke W kan lu udah nikah tuh sama Dila. Nah dan lu juga bilang ke Dila. Waktu itu lagi masalah keuangan bla 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 gitu kan. Terus lu bilang apa tadi ke Dila? Ya gini pokoknya lu lagi ngasih Dila, ini gue mau berjuang bla bla. Nah terus yang gue lagi tanya lagi, berarti sebelum nikah kan lebih parah ya, atau pas udah ada top score tuh lebih membaik, atau sebelum lu menikahi Dila itu lebih parah? Dan ketika memang itu lebih parah atau sama aja, apa reason kuat lu yang sampai lu berpikir dalam tanda kutip nekat nikahin anak orang gitu? Apa karena lu jadi yang penting gue ganteng terus ya ngapain mau kondo gitu gitu. Nah itu apa reason apa yang buat lu yakin gitu? Jadi gue percaya gue itu orang yang nggak suka sama situasi yang nggak suka sama situasi yang nggak menyenangkan Mo. Jadi kalau seandainya gue nggak punya duit, gue akan cari cara supaya gue punya duit. Nah itu ya kan gue ya dari dulu kan emang keahlian gue ngebacot kan Mo. Maksudnya untuk mengelabui istri gue bukan hal yang sulit lah untuk bisa mengikuti visi gue lah, kira-kira kayak gitu kan. Ini perlu dikat nggak? Nggak perlu. Udah sadar ya? Dila udah sadar ya? Udah sadar. Udah sering lagi. Iya. Nah, akhirnya ya gue bilang bahwa
satu-satunya ya itu tadi gue waktu itu kan ngajar di BSI itu gaji gue cuma 2 jutaan gaji gue cuma 2 jutaan terus tapi di saat itu gue punya sambilan kan yang dulu bisnis sama Tini, powerbank dan lain-lain kan ya nggak, nah dari situ justru penghasilan gue cukup besar. Terus juga flash disk nggak disebut coy, flash disk kan lu nawarin gue jual flash disk juga gitu. Iya, flash disk waktu itu ya kita sempat meeting ya bang, flash disk dan lain-lain. Gue aja. Nah ya lucunya ya gitu mal. Jadi gue memang bukan tipikal orang yang gampang. Gue duduk terus gue nggak punya duit lalu gue tetap duduk. Gue adalah orang yang kalau misalkan nggak punya duit, gue akan bergerak gimana caranya supaya dapetin potensi pemasukan lah. Nah saat gue akhirnya memutuskan untuk di WSL ya karena memang udah jadi kondisinya adalah saat itu Dila udah resign, habis itu gue sebagai penopang pemasukan harus bergerak. Jadi setelah gue analisa, oke, gue nggak bisa ngandelin top score. Oke, ya udah kalau gitu gue nyari pekerjaan dan gue nggak malu mal. Maksud gue gini, lu kan kadang idealis ya mal. Misalkan lu bangun bisnis nih, ya lu bangun bisnis tiba-tiba sampai mati gue bakalan berjuang di bisnis ini gimana pun caranya. Pokoknya gue bakal karena bisnis ini potensial, bla 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 segala macam. Nah pada saat gue membangun top score, gue tahu bahwa ini nggak bisa dapat bulanan, ini bulanan gue profitnya cuma berapa, toh yang cuma mampu bayar karyawan doang 1 gitu kan. Oh ya udah kalau kayak gitu, gue tekan dulu ambisi gue, ya udah gue ngikut dulu ke orang. Bisa jadi juga gue harus kerja dulu untuk dapetin insight bisnis. Dan dilalahnya ternyata nyampenya ke perusahaan W itu tadi, yang memang di sana ya agamanya bagus banget, terus juga mazhabnya ya lu tau lah mazhabnya kemana, meskipun banyak dia cukup moderat ya disebutnya ya, si W ini cukup moderat ya dibanding kawan-kawan ya, tapi ya itu tadi gue menemukan banyak banget insight di sana sih, dan gue membuka potensi iklan di sana. Jadi dulu TV W itu nggak ada iklan yang masuk mau. Jadi nggak ada orang yang mau ngiklan di TV One. Padahal sebenarnya gue tahu bahwa mereka kan fandom ya. Lu ngerti fandom nggak sih? Jadi fans kingdom. Jadi ya sorry gue menyebutnya fans. Maksud gue mereka adalah orang-orang yang percaya. Mereka adalah kerajaan tersendiri yang memiliki fanatisme. Ya, jadi mereka membuat kerajaan tersendiri. Itu kalau udah fanatis, apaan aja diolah itu udah jadi duit kan. Kalau kita ngomong masalah bisnis ya mal. Nah, akhirnya gue cari cara gimana caranya pengusaha-pengusaha muslim mau mengiklan di TV tersebut gitu kan. Bulan pertama gue dipuji-puji mulu sama bos ya. Gue dapetin puluhan sampai ratusan juta untuk iklan, dan dia kaget ternyata dia ada potensinya. Akhirnya semenjak itu ya berkembang. Nah, akhirnya gue resign sih. Itu sih mal. Oke. Berarti waktu sama Dila tuh bener-bener Dila tuh kayak terpengaruh sama bacot lu gitu ya, jadi persuasi lu ya. Iya jelas gitu ya. Jelas. Tapi Mam, gue mau nanya deh. Tapi lu waktu di W itu sempet shifting nggak sih paradigma lu dalam berpikir dalam beragama gitu? Karena kan di W kan ada kecenderungan dalam kelompok tertentu ya. Ya kalau di W itu kan, lu sempet ada kayak shifting paradigma gitu, terus akhirnya meruncingkan lu dalam beragama gitu atau enggak sih? Atau emang di W itu ya pure cuma sekedar dapat experience dalam bekerja aja sih gitu? Percaya atau enggak, gue jadi malah lebih dewasa ya. Percaya atau enggak ya? Dalam jadi hal dewasa dalam hal pribadi. Melihat gitu? Perbedaan. Oh perbedaan. Gue lebih dewasa melihat perbedaan. Jadi mereka misalkan gitu coy. Jadi gue kayak ngelihat banyak ini kayak ya kan nyokap gue PKS, gue bisa tahu gayanya mereka gimana, ya nggak? Terus juga gue berteman sama mantan. Gue berteman sama lu pada kan, yang soleh nggak jelas gitu kan. Soleh sengklek coy. Mereka kan, kalau mereka kan udah ke ini banget kan, punya pakem banget gitu ya, bahwa wakula bid'atin dolalah, wakula dolalatin finar, kira-kira kayak gitu kan. Nah itu kan udah kayak kalau di black set udah tulisannya begitu kan. Nah justru gue jadi malah melihat perbedaan di situ. Dan kemarin pada saat gue umroh ya, gue ngelihat bahwa di Ka'bah gaya ibadah lu mau gimana aja diterima sama Allah coy. Jadi
lu nggak bisa ngejudge bahwa gaya ibadah lu paling bener gitu. Maksud gue, lu dikasih izin sama Allah untuk bisa melihat Ka'bah gitu. Artinya mau lu tawafnya lari-lari kecil, mau tuh lu tawafnya nggak lari gitu ya, mazhab lu apa segala macam, lu diterima di rumahnya gitu. Jadi maksud gue, ketika lu bisa diterima di rumahnya dan lu bisa beribadah seperti layaknya orang lain dan layaknya umat muslim pada umumnya, jadi lu nggak berhak menjudge bahwa ibadah lu paling bener menurut gue ya ini ya. Gitu sih. Berarti justru lebih berarti kalau kayak gitu man lebih luas yang ngelihat pandangan kayak gitu ya, bukan jadi malah makin kenceng gitu ya, enggak ya? Enggak sih, kalau gue sih. Berarti itu coy, termasuk brewok lo itu bukan brewok sunah ya, itu brewok kayak gitu berarti. Brewok hipster ya? Serius amat sih coy. Kayak kagak pernah di warkop aja mau sama gue. Iya. Sip. Nama kalau momen paling terpuruk lo dan dirasa lo kayak apa ya, lo bisa menyelamati atau menyelamati Imam gitu. Terima kasih Imam, lo udah mampu bertahan dan bangkit dari masa itu yang mana sih Man? Gitu. Dan lo bangga sama diri lo bisa bangkit dari situ. Gue tuh terpuruk pas ngeliat teman-teman gue punya prestasi semua sih Mon. Itu gue terpuruk Mon. Gue tahu gue berasal dari nggak bisa menyelamatkan gue dalam hal apapun gitu ya. Jadi gue benar-benar terpuruk sih. Maksudnya gue ngelihat ya you name it lah, di grup kita lah katakanlah yang mulai ya mereka udah pada begini. Sementara gue saat itu lagi ngangkatin plastik di pasar ASMK, gue jualan remote control, terus gue lagi ya keringetan pulang bareng orang kerja karena gue bawa plastik belanjaan dari kota dan lain-lain. Sementara lu di sosmed lu segala macam, transaksi ini itu segala macam. Ya gue semacam menunggu kapan gue bisa menikmati kerja keras gini, dan gue nggak tahu apakah berhasil atau tidak. Tapi ya itu terus terang sih terpuruk. Tapi ya satu-satunya yang buat gue bertahan ya gue tahu gue harus menghidupi anak istri gue sih. Dan ya udahlah, bodo amat, gue mau jadi apaan aja, pokoknya gue bergerak aja. Kuncinya sih itu, gue mau jadi apaan amat, gue tahu pasti disediain sih jalannya. Jadi ya udah, gue bergerak aja. Nah, ternyata sekarang dapat pakemnya gitu. Oke. Nah, gue jadi tadi ketika lo bilang lo terpuruk ketika ngeliat teman-teman lo, ini sorry ya pertanyaannya mungkin terlalu pribadi nih. Apakah memang lo orang yang mengambil sikap hidup itu harus selalu membandingkan gitu? Iya, dan gue kaget juga sebenarnya ketika lo menjawab itu, berarti kan kalau bisa dibilang apa yang paling keluar pertama itu kan ada yang di otak sama hati lo ya. Dan betul. Apakah memang lo orang seperti itu? Dan kedua adalah sejauh mana tentang lo membandingkan ke dalam diri lu gitu. Itu berarti kan lebih kayak evaluasi, atau lu memang ke dalam nih mungkin ada masalah apa di dalam. Betul. Gitu yang akhirnya dengan lu mengkoreksi diri nanti lu akan bertumbuh. Karena ada dua kan, ada bertumbuh karena eksternal sama internal. Nah ini lu seperti apa ngelihatnya? Ya. Jadi kalau gue kan dulu gue membandingkan tuh dulu. Sekarang sih gue udah nggak terlalu membandingkan. Jadi setelah gue evaluasi ya, gue sama istri itu sering ngobrol ya, pillow talk ya, biasa kita bahas ya. Jadi kita tuh punya inner child. Inner child itu adalah momen dimana hal yang nggak bisa lo hindarin karena ternyata tertanam dalam diri lo sendiri. Nah dulu, gue inget banget gue itu kan dulu pesantren ya gue pesantren. Nah di iklim pesantren itu gue dihidupkan pada kondisi kompetisi cepet-cepetan hafiz Al-Quran 30 juz. Nah, gue cuma nyampe 11 juz saat itu. Nah, ternyata meskipun gue yang paling tinggi di NF ya, jadi ya lu pada mah gak ada apa-apanya sama gue gitu kan. Zik. Ya kan di atas rata-rata teman-teman bola. Iya. Gue tuh sama Mola apalan sama gue. Asli Imam datang tuh kaget gue. Ini 11 juz lebih tinggi daripada Ridwan. Tapi kelakuannya jauh banget sama Ridwan gitu. Gue bingung kok dia bisa hafal 11 juz gitu. Karena gue dulu pikirnya orang yang hafal tuh orang alim. Tapi sekarang gue baru tahu hafal itu belum tentu alim gitu kan. Ya lanjut Man. Iya, karena gue punya inner child, jadi gue banyak di hidup iklim kompetisi Mol.
Jadi gue sadar gak sadar sebenarnya gue sering membandingkan gue secepat apa geraknya dibanding orang lain. Nah dulu waktu di NF juga sebenarnya iklim kompetisi juga ada gitu kan. Kayak misalkan gue nggak masuk tim bola, gue selalu tim B. Itu gue keselnya banget gitu. Padahal gue latihan rajin dan lain-lain ya. Tim A-nya lo lagi, Ricky lagi, siapa lagi, Azmi lagi gitu kan. Tim A-nya Pak Taufik ya. Timnya ini kan. Gue tim B mulu nggak main-main gitu kan. Cadangan mulu nggak main-main. Nah kompetisi itu sebenarnya inner child gue mau dan sebenarnya positif negatif. Membandingkan itu kan artinya nggak mau kalah ya. Dan positif negatif lagi-lagi positif negatif. Tapi gue membandingkan bukan berarti konteksnya masuk ke iri ya. Enggak, gue cuma membandingkan pencapaian gue sampai sejauh apa nih. Kayak misalkan gue dikit lagi umur gue udah mau 31 kan. Gue membandingkan umur gue 31 dengan umur 31 orang-orang lain. Kok dia bisa? Kenapa gue nggak bisa? Kok dia begini? Kenapa gue begini? Nah, memang pada prinsipnya itu bukan gaya hidup yang bikin lo tenang. Tapi ya kayaknya inner child gue atau memang gaya gue memotivasi diri gue sendiri adalah dengan cara mencari pencapaian orang lain yang lebih tinggi sehingga gue bisa pengen ketarik ke sana. Tapi nggak iri sama sekali mau itu alhamdulillah nggak ada iri. Cuma kan kalau misalkan lu ngelihat kan lu refleksi ke dalam diri sendiri kan. Nah itu doang sih gue masih begini amat nih. Nanti gue harus mulai begini gitu sih mau.